Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya itu Pak, yang program 234. Si Samsu baik. Kebetulan saya ada lahan sekitar nggak nyampe 1 hektar, yang 8.000 meternya itu lahan basah dari padi palawija. Baik. Yang 2.000 meternya itu kering, Baik. jadi palawija terus. Baik. Dan ada ayam 20 ekor sama 3 jantan. Untuk kolaborasi ayam dengan Sapi. nggih? Iya. Nggih, mohon dijelaskan lagi Pak. Baik. Sama kebutuhan jagungnya itu kan selama 1 tahun. Gimana Pak? Kebutuhan jagung kan cuma setahun sekali itu Pak. Iya baik. Oke, makasih Pak. Begini Bapak Ibu, kalau kita konsepnya Ji Samsu 234, ini kalau kita full sapi saja itu hanya makan jerami. Terus yang kedua, kalau seandainya ayam tidak makan jagung bagaimana? Ayam makan padi mau enggak kira-kira? Bahagia dia. Jeleknya satu, saya tunjukkan jeleknya. Kalau makan padi, ayam itu dagingnya, kualitasnya luar biasa. Kering, kalau digoreng kriuk, rasanya empuk, cuman satu saja kelemahannya, enggak bisa bongsor. Kalau kepengen bongsor berarti dikasih apa? Kalau kemarin kan di sini kan asola yang jenis lemna, betul kan? Carikan yang jenis asola biasa mata lele, yang agak besar itu. Karena itu lemaknya lebih tinggi daripada yang lemna. Logikanya sekarang saya ajak logika Bapak Ibu. Dedak, bukan bedak ya, padi ya. Padi Bapak Ibu, ini kan ada namanya apa? Kulitnya skam ya. Terus ini ada padinya, kemudian diantaranya ada dedaknya. Yang menjadi karbohidrat kan bulir dalam. Bekatulnya kan cuma sedikit sekali. Seratnya tinggi atau enggak di sini? Dari kulit gabahnya, kulit sekamnya, betul ya? Yang kurang dari padi ini lemaknya. Untuk menambah lemak, tambahkan jenis asola yang besar. Perbandingannya Bapak kalau mau bagus sekali 1:1 atau 1:2 bolehlah. Kalau seandainya padinya harga 7.000 boleh? 7.000 kalau dibagi 3 kan berarti kan jadinya kan 1 kan 3, berarti harga per kilo berapa? Anggaplah sekitar 2.500 lah, enggak masalah gitu ya, oke ya. Kalau harga 2.500, ingat baik-baik, untuk mencapai 1 kilo butuh berapa kilo? Berarti dikalikan harganya. Kalau 10.000 Bapak Ibu, seandainya DOC-nya kan sudah gratis Pak ya. DOC-nya sudah gratis. Terus yang kedua, jualnya harga anggap aja 35 sampai 40 deh. 35.000. Berarti 25.000 akan menjadi profit. Yang menjadi problem Bapak Ibu kalau harga pakannya ini adalah 7.000. Seandainya saya kasih makan gabah padi aja Pak, 7.000 dikalikan 4 ketemu 28.000. Kalau enggak beli bebek masih untung 7.000, tapi kalau beli bebek selesai. Betul enggak kira-kira? Karena itu kemandiriannya dari asola, syukur-syukur padinya kan punya sendiri. Nah terus yang kedua, padi apa yang diberikan sebenarnya? Ketika merontok padi Bapak Ibu ada enggak yang namanya gabuk? Gabuk itu tidak dimakan enggak sama ayam? Dimakan. Tetap dimakan. Gabuk itu enggak semua kosong loh Bapak Ibu. Gabuk itu begini, ada isi 1/4, ada isi separuh begitu.
Yang keren lagi satu. Ini saya kasih trik. Setelah padi dipanen, istirahatkan 2 minggu saja. Keluar namanya singgang. Tahu keluar singgang? Tunas baru keluar enggak? Kalau mau mempergemuk sapi paling cepat makanannya adalah singgang. Kemudian pada waktu singgang ada bijinya enggak? Biji itu paling disenangi oleh ayam. Bisa dipahami di sini? Nah, kalau integrasinya berarti sapi 2 hektar 3 kali panen 4 ekor sapi. Sapinya Bapak Ibu kalau 4, ayamnya berapa? 400. 400 itu induk loh Bapak Ibu. Kalau ayamnya 400 induk, anak-anaknya berapa? Enggak lah. 400 itu 1 bulan kan kali 5, 2000. Enggak usah dijual padi, dijual ayam untuk mana kira-kira? Itu namanya hilirisasi. Bukan promosi, itu yang dimaksud hilirisasi. Tidak berjual bahan baku, dijual bahan jadi. Lebih hilirisasi lagi, dijual di atas piring. Bisa dipahami Pak? Jadi resikonya satu, kalau Bapak sudah punya induk 4.000, setiap bulan 2.000, resikonya satu, Bapak tidak jual gabah. Tapi jual ayam. Tapi tenang saja Bapak Ibu, jual ayam 2.000 itu bahagia loh Bapak Ibu. 80 juta. Dan saya yakin jual gabah tidak mungkin dapat segitu. Ada kan yang tanya gitu loh. Ini intermezzo, bukan intermezzo Bapak Ibu, ini fair. Saya jawabnya sambil bergurau. Pak Bambang kan tanya ke saya gara-gara saya ngonten tentang azolla. Ayo kita hitung sama-sama. 8 meter persegi keluar 1 kilo per hari, oke? 2 kali 4, betul ya? Seandainya Pak Bambang kan tanya, Pak, untung mana tanam azolla sama tanam padi? Ini kan pertanyaan yang wajib saya jawab kan? Ayo kita hitung saja kan. 1 hektar Bapak Ibu dibagi 8 ketemu berapa? 1.002. Kalau seandainya setiap hari 1 kilo berarti 1 hektar ketemu berapa ton? 1,2 ton. Seandainya Bapak Ibu jual azolla harga 1.000, murah atau mahal? Murah kan? Orang beli pakan ayam harga 1.000 murah atau tidak? Murah kan? Kalau ini dikalikan 1.000 kan tambah 0,3 toh Bapak Ibu. 1 harinya berapa 1 hektar? 1.200.000. Kalau kali umurnya padi kali 120 ketemu berapa? 144 ini juta. Betul atau tidak? Pertanyaannya kan satu, siapa yang mau beli? Loh, tenang bro, tenang. Saya jelaskan. Kalau konsep Intan Sari dijalankan, ada orang yang pelihara ayam, betul kan? Ada yang menetaskan, betul kan? Ada yang produksi pakan, betul kan? Enak mana, harga 3.000 atau harga 1.000? Percayalah, yang dicari harga 1.000. Berbahagialah kalau kita yang punya sawah, yang tanam azolla. Berarti siapa yang beli? Petani bebek, petani entok, petani ayam, petani kambing, sapi perah, keren, lemaknya bagus. Tapi minta maaf, jangan semua sawah ditanami azolla, bahaya. Nah, kita tanam azolla itu hanya secukupnya. Mari. Iya. Gimana Pak?
makan itik? Boleh juga Pak. Kalau Bapak mau integrasi, ada padi, ada ayam, ada sapi, ada itik. Itik di sini tugasnya jadi apa? Ayo kita tanya dulu sebentar. Hamanya padi yang paling kecil apa? Yang paling mengganggu ketika kita baru tanam? Keong itu menjengkelkan Pak. Baru ditanam itu dimakan. Betul atau betul? Kita bersihkan keong susah atau tidak? Susah kan? Siapa yang paling telaten bersihkan keong? Ya sudah, taruh bebek di dalam sawah. Berapa banyak? Per hektar 40 ekor. Jangan lebih. Hancur padinya. Terus bebek ini di sawah sampai kapan? Begini ceritanya. Terus yang kedua Bapak Ibu, masalah di dalam padi berikutnya itu apa setelah padi tumbuh? Nyabuti rumput kan? Nyabuti rumput itu bayar kan? Terus yang kedua, ada enggak kutu di pohon padi pada waktu kecil? Ulat, kutu, tungo, banyak enggak? Kita apakan? Semprot kan? Ada cara paling gampang. Begitu tanaman padi umur 14 hari, bebek masukkan lagi. Tugasnya satu, kamu saya tugaskan bersihkan rumput, bersihkan keong, bersihkan ulat, bersihkan serangga yang ada di tanaman babi, yang ada di tanaman padi. Akhirnya Bapak Ibu percayalah, padinya diinjek-injek enggak? Roboh enggak padinya? Roboh Pak sebagian, tapi percayalah, dia tumbuh lagi. Pak Bambang pernah ngonten namanya pruning. Dan itu kan jadi masalah, betul kan? Kalau Bapak Ibu, memang menyakitkan loh. Padi sudah tumbuh mau bagus-bagus diinjek-injek sama bebek. Yang keren satu, bebek itu tidak pernah makan daunnya padi. Yang dimakan bebek itu wereng, ulat, dan lain-lain di dalam padi. Biarkan bebek di sini jadi penjaga dan membersihkan rumput. Sampai kapan? Berumur 30 hari. Setelah 30 hari jangan dibiarkan bebek di situ. Nanti kalau dia sudah mau persiapan buah, habis. Tolong harus dipindah. Akhirnya apa? Setelah 30 hari tanaman sudah tinggi atau belum? Rumput tumbuh atau tidak? Sudah tidak ada. Betapa hebatnya alam diciptakan. Tapi jangan banyak-banyak loh, 1 hektar cukup 40 saja. Kalau 1 hektar diisi 1000, habis. (40) Jadi Bapak Ibu, saya punya bebek, itu tugasnya sebenarnya ngerawat padi. Kalau sekarang saya tugaskan apa? Membersihkan keong di kolam cacing. Percayalah, dia tukang bersih-bersih paling handal. Kita tidak usah gaji, makaninya sedikit. Orang pelit. Loh jangan habis Pak. Karena itu harus dipagar, dilarang masuk. Kalau dia masuk ke kolam cacing, wassalam. Iya, bahagia dia, kita menderita. Nanti kalau sudah selesai kita pindah lagi. Jadi tugas bebek Bapak Ibu sebagai tukang bersih-bersih. Dan percayalah, ada satu kelebihannya. Tetangga-tetangga kemarin kena wereng Bapak Ibu. Wereng itu terbang atau enggak toh? Kalau ada bebek di situ dimakan atau tidak? Dimakan. Terus kalau malam saya kasih lampu Bapak Ibu. Tujuannya apa? Biar serangganya tidak nyerang ke padi, masuk ke lampu, kalau jatuh ke lampu dimakan. Betul atau betul? Pekerjaan saya setiap malam memperhatikan Bapak Ibu. Loh, besok Pak, kalau sudah panen gabahnya, jangan gabahnya terlalu bagus Pak.
Ngarit padi itu ada rontok enggak? Pasti atau tidak? Daripada nanti tumbuh lagi, kasihkan bebek. Setelah panen bersih-bersih lagi. Karena itu orang angon bebek itu setelah panen, yang punya bebek enggak usah kasih pakan. Karena percayalah, walaupun yang manen itu kombi, tetap ada yang kececer. Gimana? Lebih banyak, betul. Kalau yang panen orang itu kan dipanen gini, itu aja jatuh atau tidak sebagian? Bapak Ibu ambili atau tidak? Kan tidak mungkin kan, apalagi campur air. Dan ketika bebek dimasukkan, tidak usah disuruh Bapak Ibu, dipilih sampai bersih. Ada orang marah juga, saya tidak mau kalau nanam padi bekasnya bebek nanti gatal. Ya tolong buatkan obat gatal. Obat gatal apa obatnya? Lengkuas sama, enggak lah, lengkuas sama kasih aja minyak gosok, minyak kelapa atau apa. Kalau kena PKK ya sudah kasih lengkuas, itu sudah selesai. Jadi minta maaf, kita sedang berada di sosial budaya yang berbeda-beda kulturnya. Jadi tapi percayalah, nenek moyang kita pelihara bebek ketika ada panen, mereka gilir. Bebeknya enggak usah ngasih makan, bertelur. Bonusnya yang punya sawah kadang-kadang juga banyak bebek yang bertelur di sawah juga ada. Betul ya Pak ya? Ketinggalan gitu loh. Jadi Bapak boleh konsep seperti ini, mudah atau susah. Begini, konsep ini Bapak Ibu, seandainya desa ada konsep seperti ini, jadi edowisata enggak kira-kira? Anak kecil-kecil bahagia enggak? Budaya ini sudah hilang enggak kira-kira dari bangsa kita? Sudah hampir hilang. Ayo kita budayakan, namanya ekosistem. Bukan raja hutan, siapa yang berkuasa dia yang menang, tapi saling menguntungkan. Itu kita bangun dari anak-anak supaya apa? Mereka tidak saling merugikan tapi mereka saling menguntungkan. Win-win solution. Bisa diterima Pak? Mudah atau susah? Saya senang kalau petani bilang mudah gitu walaupun belum dilakukan. Tapi gini loh Pak, coba ya, kalau sudah tua besok, sekarang juga masih muda kan? Ya, masih muda. Coba bayangkan ya, kita punya sawah, kita punya kolam, kita punya bebek, melihat itu semua, nggak usah nonton TV, nggak usah nonton berita, senyum-senyum sendiri, bahagia gitu kan. Dan itulah manusia. Jadi itu yang saya definisikan sebagai orang kaya Bapak Ibu.